Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin video beda kali ini ya. Gua nggak bikin video di farm, tapi gue bikin videonya di sofa, di ruang tengah, di rumah. Gua akan bahas di video ini gimana sih peluang untuk benar-benar kita terjun di usaha ikan cupang yang benar-benar prospek, terus yang benar-benar menghasilkan. Jadi kita benar-benar terjun ke usaha ikan cupang itu benar-benar bisa mendapatkan hasil seperti AA lah contohnya, atau seperti mereka yang bisa mendapatkan income di ikan cupang rutin lah. Nah, gue akan bahas di video ini secara rinci dan juga detail, tapi nggak terlalu, kalau misalnya ada manfaatnya diambil, kalau misalnya nggak ada ya mohon maaf. Tapi ini pengalaman pribadi pure dan juga dari pengalaman mereka yang gue langsung pelajari. Jadi gue akan bahas video ini. Gue udah pernah bahas di video ini, di video sebelumnya, tapi mungkin di video ini gue lebih rinci lagi. Kalau misalnya kalian pengen lagi, untuk usaha di ikan cupang ya terbagi jadi tiga malahan: seller, breeder, dan juga penjual aksesori. Gue akan bahas tiga-tiganya secara langsung, secara rinci. Kalau ada manfaatnya jangan lupa like, comment, subscribe lah. Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan income atau pendapatan itu kan bisa dibilang kotor ya, karena kan kalau misalnya bersih itu, kalau misalnya udah dikurangin sama pengeluaran, nanti ketahuan bersihnya berapa. Kalau misalnya gue pribadi, gue dulu milih usaha di ikan cupang itu 2017 di bulan November, itu setelah gue resign. Nah, setelah gue resign, bukannya naik malah turun pendapatan gue. Bahkan gue sempat ngelamar lagi tapi ditolak gara-gara gue gagal di tes mata, karena mata gue minus aja, jujur aja mata gue minus. Yang ini tuh kemarin ke rumah sakit itu 6. Kalau yang kanan itu kalau gue tutupin ya gue nggak ketahuan, muka gue aja udah ngeblur. Jadi yang ini tuh lebih parah, jadi nggak ketahuan kedeteknya berapa kali, udah parah. Nah, terus gue gagal, tapi gue masih punya tabungan 4 juta. Waktu itu gue jual emas ke toko emas, terus gue beli ikan emerald waktu itu 2018. Naiklah penjualan gue sampai sekarang alhamdulillah, tapi ada pasang surutnya, tenang aja. Tapi gue nggak bahas flashback ke situ. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan income 4 juta, 4 juta ya minimal, atau UMR lah, UMR Jabodetabek kan kisaran 4 juta sampai 4 juta setengah lah. Kalau kalian pengen mendapatkan income 4 juta setengah, apalagi pendapatan, mau jadi seller atau breeder, itu bisa banget ya. Jadi kalau misalnya kan sekarang ikan cupang harganya udah turun, terus sekarang permintaannya udah nggak banyak kayak dulu, sekarang harganya juga udah hancur. Gue sering bilang buat kalian, kalau kalian terus berpikiran seperti itu nggak akan maju sampai kapanpun. Mau usaha apapun itu kalian gak akan maju. Contohnya apa? Contohnya gini, gue ambil kesimpulan gini aja. Kalau lu lihat usaha laundry di sepanjang jalan, gue kasih contoh aja, sepanjang jalan dari Bundaran Bumi Mutiara dekat rumah gue sampai ke jam sampai ke Pasar Pocong itu cuman 1 kiloan doang lah jaraknya. Itu ada 10 atau 12 usaha laundry ya, tapi mereka masih ada bersaing mereka dengan harga dan juga pelayanan serta kualitas laundrynya. Nah, lu ambil contoh di situ. Banyak seller penjual ikan cupang, banyak breeder ikan cupang. Gak usah kesaingi, gak usah takut kesaing. Kita bermain secara kualitas. Gue sering bilang main secara kualitas, jangan kuantitas. Kalian bisa lihat ya, laundry yang harganya 3.000, 4.000, terus ada yang 7.000 bahkan, tapi malahan yang 7.000 yang rame. Kenapa? Karena dia ningkatin kualitas pelayanannya, kualitas pelayanan dari hasil yang diberikan kepada customer. Nah, lu ambil contohnya kayak gitu. Jadi mereka yang jual harga cupang rendah turun, terus lu jual tinggi, standarnya nggak tinggi juga, tapi 100 ribuan lah sampai 200 ribuan. Lu jangan ambil gua akan kalah saing sama mereka yang jual harganya turun. Nah, lu ambil di situ contohnya yang tadi gue bilang, yang persaingan laundry. Lu tingkatin kualitas ikannya, pelayanannya lu perbaiki, trik pembelajaran marketingnya lu pelajari. Nggak usah ikut kelas seminar online, nggak usah. Ngapain? Gue pernah kedatangan salah satu orang yang datang ke farm gue. Dia cerita ke gue kayak gini, saya pernah ikut seminar online untuk bisnis online di Jakarta, di auditorium apalah pokoknya. Bayarnya itu sekitar 6 juta apa 10 juta, gue lupa tuh. Terus gue tanya gimana sekarang omsetnya, ya sama aja, nggak ada yang dapat hasilnya segala bla bla bla. Banyak juga dari mereka yang datang ke gue segala macam. Gue sering bilang buat kalian, nggak usah ikut-ikutan kayak gitu, nggak perlu, beneran dah. Daripada lu bayar 6 juta 10 juta buat ikut seminar kayak gitu,
lu pelajari aja. Lu kan punya media sosial nih, punya HP. Nah lu pelajari di situ, mereka, gue sering bilang, mereka yang udah sukses di salah satu usaha yang lu gelutin, lu tinggal liatin aja, amati gimana cara mereka berjualan, gimana cara mereka menggunakan daya tarik untuk customer itu beli, gimana cara mereka itu untuk menarik minat mereka untuk beli, terus untuk minat produk kita untuk kejual. Terus kalau misalnya udah kita amati, terus kita lihat, terus kita lihat apa lagi, nah kita tinggal lihat lagi untuk menirunya tapi dengan cara berbeda, kita ubah. Nah kalau misalnya udah diubah, tinggal actionnya, lu bisa apa kagak nih. Kalau lu ragu nggak akan jalan, lu tinggal action. Masalah jadi atau enggaknya belakangan, karena itu urusan hasil. Gue juga sama dulu waktu jual emas, kagak ketahuan bisa berhasil atau kagak. Ternyata dari jual emas 4 juta, gue beli emerald dari Thailand, gue impor, terus gue jual di sini, ternyata hasilnya memuaskan. Gue bisa dapat untung berkali lipat, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang sampai sekarang juga. Nah kalau misalnya kalian pengen dapetin 4 juta dalam sebulan, kecil, dari ikan cupang kecil lah, jujur aja. Kalau mau jadi seller, kalau mau jadi seller penjual ikan cupang, gua kasih tips ya. Kalau kalian mau jadi seller ikan cupang, kalian harus bisa yang namanya dapetin personal branding. Itu penting gak? Personal branding itu penting. Kalau kalian pengen tahu, 2015 gue lulus sekolah, gue nggak bisa ngelamar kerja karena ijazah gue waktu itu ditahan, gue masih ada tunggakan, dan gue nggak bisa ngelamar kerja. Waktu itu gue kuli bangunan, bener-bener kuli bangunan. Gue gajian seminggu itu kalau nggak salah 400.000 lah seminggu tuh. Tapi gue beliin rak untuk ikan cupang, raknya masih ada sampai sekarang, rak bajaringan. Terus gue beliin akuarium, gajian 1 minggu lagi. Tapi dari situ gue perlahan untuk sampai sekarang ini, artinya bertahap. Nah kalau misalnya lo mau jadi seller ikan cupang untuk mendapatkan 4 juta, gampang. Sekarang lu naikin personal branding. Gue waktu terjun di usaha ikan cupang 2015 nggak pakai modal. Gue dapetin ikan dari supplier dari Palembang, namanya Berlian. Kalau sekarang tuh, dulu Rean Cupang Palembang. Gue dapat support dari sana. Kalau laku di store, kalau misalnya nggak laku ya nunggu laku, kayak gitu intinya. Tapi nggak dikasih batas waktu lakunya berapa, ya kepercayaan lah intinya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan. Nah dari situ titik balik gue ya untuk bangkit. Nah jadi kalau misalnya kalian punya modal besar, jangan pakai modal besar untuk usaha ikan cupang. Jangan, gue sering bilangnya, lu punya modal 10 juta misalnya nih, mau terjun di usaha ikan cupang, pakai yang 5 juta, setengahnya lu simpen tabung. Kalau misalnya punya 5 juta, 2,5 juta lu pakai, 2,5 juta lu simpan. Artinya apa? Jangan mulai dari besar, karena banyak orang yang memulai usaha dari besar, ketika mereka usahanya berjalan, mereka langsung stuck. Kenapa? Karena mereka nggak tahu cara gimana penanganannya, trouble-nya. Terus ketika ada masalah, ketika ada problem di usaha, di tengah-tengah mereka stuck, bingung cara menyelesaikannya, cara penanganannya, cara segala macamnya untuk apa? Untuk memanage masalahnya itu. Nah, kalau lu mau mulai dari bawah, lu bertahap, bertingkat. Nah, sampai ke atas, ketika lu udah di atas atau di pertengahan, terus di pertengahan ini ada problem, lu udah tahu gimana untuk bisa survive di usaha ini. Jadi lu nggak akan jatuh langsung, karena lu mulainya dari bawah, bertahap sampai ke sampai ke atas. Nah gue juga sama, dari bawah sampai ke atas. Kalau misalnya dari atas langsung tiba-tiba di atas kita menemukan masalah, problem, lu nggak bisa manage usaha ini, gimana cara penyelesaiannya, lu akan langsung jatuh. Banyak contohnya 2021 waktu usaha cupang lagi down, ancur-ancuran mereka yang usahanya langsung mulai dari atas, modal besar. Kalau kalian nggak percaya, silakan cek di YouTube gue 2021, gue pernah bahas videonya. Jadi kalau lu mau usaha dapetin 4 juta di ikan cupang, potensinya masih besar banget ya. Mau jadi seller, naikin personal brandingnya. Personal branding itu artinya lu fokus di salah satu jenis. 3 jenis gak masalah, jangan lebih dari 3 jenis. Kenapa jangan lebih dari 3 jenis? Karena kalau lu mau mulai usaha di ikan cupang, lu harus dapetin personal branding. Nah personal branding itu gimana caranya biar mereka itu ketika mereka cari jenis A, dia langsung tertuju kepada lu. Maksudnya gini, ada si A misalnya nyari jenis koi, plakat koi. Nah gimana caranya biar si A itu pas nyari plakat koi, oh ternyata dia aja nyari plakat koinya, karena dia emang spesialis dari dulu. Contohnya gue 2015 gue fokus langsung koi, sampai sekarang
artinya udah berapa tahun tuh, 9 tahun fokus di koi sampai sekarang. Jadi gue pengen dapetin personal branding itu nggak lama, nggak bentar, lama. 2015 sampai 2018 gue naikin personal branding, fokus 3 tahun. 2018 gue udah ada nama di Galaxy Koi Indonesia, tapi di situ gue tetap bertahan, tetap tingkatin kualitasnya sampai sekarang. Artinya dari awal sampai 2018 gue fokus di koi untuk apa? Untuk dapetin personal branding. Ketika mereka nyari koi, mereka fokusnya ke gue. Nah itu yang gue kasih tahu buat lu. Kalau lu mau fokus di usaha ikan cupang untuk jadi seller, lu harus kuatin personal branding. Gimana caranya biar mereka itu ketika nyari jenis A, mereka tertuju kepada lu, karena ternyata di lu tuh ada ya kualitas, terus ikan-ikannya bagus, terus kualitas hasilnya juga bagus. Nah gimana caranya lu bisa fokus di 3 jenis ini? Mau jenis apapun bebas, yang penting personal branding itu kuatin aja, karena ini juga penting. Kalau misalnya mau jenis yang lain merambah itu nggak masalah. Nah gua merambah ke jenis yang lain ketika personal branding gua kuat. Artinya ketika mereka udah berpikir nyari jenis A, mereka tertuju ke gue tinggal lebarkan sayap. Artinya gue keluar di zona nyaman. Itu gue di 2021 ketika cupang goyang, gue udah melebar ke jenis segala macam, FCCP, Blue Rim, segala macam gue mainin. Artinya gue udah punya branding, terus gue udah punya personal branding, gue tinggal kuatin kualitasnya, terus gue ngelebar ke jenis yang lain. Nah di situ lu harus mainin. Kalau lu mau fokus di usaha ikan cupang untuk dapetin 4 juta gampang. Personal branding lu naikin, kualitasnya lu pertahanin. Kalau misalnya mau jadi seller ikan cupang, penjualan gampang banget. Lu harus ikutin gimana mereka yang marketingnya kuat di usaha ikan cupang. Lu amati aja, terus pelajari, terus lu tiru, tapi lu ubah caranya. Tapi sama lah seperti mereka, tapi gimana caranya biar nggak terlalu sama, harus diubah, harus ditiru lah. Jadi nggak masalah niru juga, yang penting kita kreatif lah dalam marketingnya. Nah itu juga penting. Gue juga sama kayak gitu, terus belajar gimana cara mereka bisa mendapatkan omset 10 juta. Gue juga sama waktu itu 2018. Gue waktu itu gue targetin 2018 2017 kalau nggak salah. Gue pernah bilang kalau gue punya omset 5 juta, gue mau syukuran di pengajian gue. Waktu itu gue masih ngaji di majelis, dan alhamdulillah tembus 5 juta dalam 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Artinya gue langsung tunain ajar untuk pengajian di majelis gue sendiri, ngasih sedikit makanan lah. Ternyata alhamdulillah dari 5 juta gue targetin lagi 10 juta, ditembusin lagi 10 juta, sampai sekian gue udah nggak mau tembusin lagi. Artinya dari situ gue belajar untuk tingkatin terus kualitas, terus gimana caranya biar gue terus belajar improve dari marketingnya segala macam, karena itu penting banget. Jadi kita bukan cuma sekedar jualan ikan cupang, tapi gimana caranya biar kita juga bisa belajar marketing di penjualan ikan cupang. Kita belajar untuk personal branding, kita belajar untuk ningkatin pelayanan. Kualitas ikan itu kita perhatikan. Kualitas ikan itu maksudnya itu kalau kalian fokus di salah satu jenis, kualitasnya kalian pertahankan, jangan main kualitas. Kalau kalian ngebreed ikan cupang, fokusnya di kualitas saja, karena itu sangat penting ya. Gue main di kualitas indukan itu. Kalau kalian lihat konten gue sebelumnya, waktu gue pengen FCCP, gue langsung beli indukan FCCP itu nggak nanggung. Langsung gue beli sekian juta, 2 juta kalau nggak salah, apa 3 juta gue lupa. Kalian ada videonya di 2021 gue beli indukan FCCP itu habis berapa juta gue lupa. Terus gue ke Vietnam gue beli indukan FCCP habis sekitar berapa juta ya, gue lupa. Ada videonya, gue beli FCCP ori dari Vietnam, gue habis berapa juta, tapi di situ gue balik modal dan gue udah dapat untung juga. Artinya kalau kita fokus di usaha ikan cupang, kita main kualitas, nah itu bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan value di anakannya. Jadi kita nggak nanggung, karena ada istilah kalau lu mau nyebur sekalian, jangan nanggung. Karena itu yang gue terapin ketika gue usaha di manapun lah. Jadi gue kalau usaha dimanapun pasti gue terapin itu. Kalau gue mau nyebur sekalian, jangan nanggung. Tapi gue belajar juga, gue terus improve. Nah kalau misalnya kita udah bener-bener serius di usaha, jangan coba-coba, jangan pernah lu coba-coba berpikir seperti ini. Gue pengen usaha di ikan cupang, pengen coba dulu, siapa tahu berhasil. Jangan. Kalau lu mau memulai, langsung seriusin, jangan coba-coba, karena omongan lu akan nyangkut di pikiran nih. Kalau udah nyangkut di pikiran, lu akan terus-terusan coba lagi. Tapi kalau lu seriusin, lu akan tekad lu akan kuat untuk bisa sukses di usaha tersebut. Nah itu yang gue lakuin ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk coba-coba di usaha, tapi seriusin, langsung fokusin kalau lu bisa berhasil di usaha tersebut. Jadi kalau 4 juta dalam sebulan di usaha ikan cupang itu gampang banget. Pokoknya gampang banget lah. Gue udah jelasin dari tadi. Lu ambil sisi ilmunya, kalau ada manfaatnya. Kalau mau jadi breeder, gampang. Kalau lu mau jadi breeder ikan cupang,
fokusnya gue bilang ya, fokusnya kualitas. Lu ngebreed minimal sebulan 30 pasang, karena dari 30 pasang ini ketika lu breeding pasti ada yang namanya kegagalan dalam masa panen. Ada yang namanya kena seleksi alam, ada yang gagal kawin pada saat dikawinin, ada yang burayaknya mati belum panen, ada yang udah mau panen burayaknya kena seleksi alam, dan juga ada basgar rejectnya istilah kata. Nah itu kan gak menutup kemungkinan untuk seleksi ya. Tapi dari 30 pasang itu setiap bulan lu ngebreed rutin, nah lu akan mendapatkan hasil juga nanti ketika panen. Jadi setiap bulan lu akan panen terus-terusan berkelanjutan atau continue, jadi nggak putus kayak gitu. Makanya gue sering bilang kalau lu mau usaha di ikan cupang, mau jadi breeder, sebulan minimal 30 pasang ya, atau 2 minggu sekali lu ngebreed 15 pasang, jadi sebulan itu 30 pasang. Nah lu bisa mendapatkan hasil 4 juta. Nah kalau lu udah berjalan di situ, lu tinggal pemasarannya gimana? Pemasarannya gampang. Kalian tinggal cek Facebook, kalian tulis aja pencarian cupang, kata pencarian di cupang, terus kalian ubah ke grup. Nah nanti muncul tuh cupang semua tuh, grup-grup cupang tuh, cupang Indonesia banyak. Kalau enggak ke grup luar negeri, tulis aja pencarian beta, terus kalian klik opsi grup. Nah di situ muncul beta asosiasi, beta USA, beta Europe, beta Singapura, beta Malaysia. Lu tinggal gabung aja situ tah. Lu tinggal pemasaran ikan cupangnya di situ, kualitasnya lu naikin. Jangan nyetak kuantitas, jangan kualitas lu pertahanin. Biar apa? Biar lu bisa mendapatkan hasil lebih. Kalau lu nyetak kualitas capek doang. Kalau sekarang banyak banget persaingan di kualitas. Jadi kita juga harus bisa belajar untuk improve dan juga naikin kualitas kita. Jadi pendapatan 4 juta mah kecil kalau misalnya kalian pengen belajar terus berusaha untuk bisa mendapatkan hasil di usaha ikan cupang. Nah terus kalau misalnya lu mau jadi penjual aksesoris ikan cupang atau pakan ikan cupang, kalau misalnya di sekitar lu ada daun ketapang, lu olah daun ketapang. Gue waktu itu di Pilar 5 itu depan Anahal, itu depan kampus Anahal Pilar 5 Ciang sana, itu ada pohon ketapang ngejejer, ada 10 baris ketapang. Gue sekali ngambil tuh bisa dapat 30 kilo, terus gue olah 2017 2018, terus gue jualin sekilonya tuh 30 ribu 20 ribu, sebulan gue bisa dapetin 2 juta. Kecil 2 juta mah dari ketapang mah, orang-orang ngejual ketapang udah dapat puluhan juta. Nah gue cuma 2 juta, tapi di situ ada peluang usaha. Kalau lu mau untuk gerak untuk jualin ketapang, lu olah, nah di situ ada peluang juga. Tapi kenapa kebanyakan sekarang tuh pada malu? Heran gue sama lu. Kalau lu malu, emang lu makan dari mereka? Kagak. Gue juga sama dulu mulung daun ketapang dikata pemulung ya, tapi kagak apa-apa. Ketika duitnya cair ya gue ngerasain enak juga. Dan gue alhamdulillah rumah ini dibangun full dari usaha ikan cupang, nikah dari usaha ikan cupang, terus aset yang lainnya gue dari ikan cupang. Jadi kalau lu mau masih berpikir ikan cupang sekarang udah nggak zaman, udah susah laku segala macam, buang pikiran-pikiran seperti itu, karena itu nggak akan bikin lu maju, tapi akan bikin lu mandek di setiap usaha ya. Jadi buka pikirannya untuk lebih luas lagi, mau belajar, dan lu harus bisa terus berkembang ya. Karena kalau misalnya kalau lu udah berpuas diri, gua nggak mau belajar lagi, ketinggalan zaman beneran. Contohnya gue sendiri 2021 waktu cupang lagi down, artinya gue harus belajar untuk keluar dari zona nyaman di plakat koi. Gue harus pindah ke jenis yang lain. Nah di situ gue mau belajar untuk bisa kembangin jenis yang lain, tapi kualitasnya harus dipertahanin. Nah gimana caranya? Ya udah gue tinggal cari genetik yang bagus, gue pelajari, terus gue ngebreed, terus gue tanya-tanya gimana cara pertahanin kualitasnya segala macam. Nah baru di situ alhamdulillah ada hasil sampai sekarang. Jadi buat kalian tetap semangat, maju terus, jangan pernah putus asa, apalagi berpikir yang bikin lu semangatnya turun. Apalagi ya pokoknya sekian lah, gue udah keluarin semua pikiran gue, pengetahuan gue, apa yang gue tahu gue kasih tahu. Kalau ada manfaatnya jangan lupa komen, like. Terima kasih banyak. Hampir 20 menit.